Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah senantiasa sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan kali ini saya akan sedikit bahas tentang laptop yang baru saja saya beli di tahun 2022 ini ya. Jadi ceritanya memang beberapa waktu yang lalu itu laptop saya tidak sengaja tersiram air oleh anak saya. Jadi pada akhirnya tidak bisa digunakan kembali dan saya akhirnya harus membeli sebuah laptop baru untuk mendukung produktivitas atau kinerja saya. Nah, for your information, sebelumnya memang saya sudah menggunakan laptop MacBook terlebih dahulu ya. Laptop MacBook yang saya gunakan itu memang sudah lama, sekitar tahun 2011, dan memang sudah waktunya sih saya upgrade ke produk yang lebih baru. Tapi memang di tahun 2022 ini saya sedikit agak bingung dan galau ya, karena memang ada beberapa produk-produk dari Apple yang keluar di tahun ini itu cukup banyak untuk varian produknya. Terutama memang untuk yang produk yang terbaru itu adalah MacBook dari M2 yang diproduksi sekitar bulan lalu, tapi memang belum begitu resmi masuk ke Indonesia. Nah, sembari menunggu, akhirnya saya mencoba berpikir mana sih pilihan laptop yang tepat untuk saya, dan pada akhirnya saya memilih dari produk M1 Pro tahun 2021 sebagai laptop daily saya yang saya gunakan untuk produktivitas sehari-hari. Nah, kenapa sih alasan saya untuk memilih dari laptop produk dari M1 Pro ini? Nanti akan sedikit saya bahas ya setelah ini, tapi kita akan melakukan unboxing terlebih dahulu. Jadi untuk varian yang saya pilih di sini memang adalah produk dari MacBook M1 Pro untuk ukuran yang 14 inch dengan memori sekitar 16 dan SSD sekitar 1 TB. Memang harga dari produk M1 Pro 14 inch ini agak sedikit overpriced ya, dimana harganya memang sekitar di angka 40 jutaan. Tapi memang saya kemarin mencari yang produk M1 Pro yang versi basic aja, saya kesulitan untuk mencari stoknya ya di tempat saya, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang produk 16 GB dan SSD sebesar 1 TB ini. Dan memang perbedaannya ada di CPU core ya. Di sini CPU core-nya ada 10 dan GPU core-nya ada 16 core. Nah, di sini ada juga beberapa perbedaan-perbedaan lainnya, terutama dari produk M1 yang akan kita bahas setelah kita akan melakukan unboxingnya. Dan kemudian kita buka dari box dari MacBook Pro ya. Nah, kemudian di dalamnya kita akan melihat dari MacBooknya sendiri ya. Kita angkat dulu untuk MacBooknya, dan di bagian dalamnya kita akan melihat beberapa aksesoris. Yang pertama dari manual booknya ya. Kita bisa lihat dari beberapa manual book, dan tentu saja kita akan mendapatkan sebuah stiker di sini yang berwarna hitam, dan kemudian kita akan mendapatkan sebuah charger sebesar dan kemudian tentu saja kita akan mendapatkan dari kabel chargingnya yang sekarang sudah balik lagi ke MagSafe ya. Kita bisa lihat MagSafe-nya seperti ini adalah MagSafe 3 dengan pinggiran yang lebih tipis seperti ini. Dan untuk upgrade-nya sendiri ini sudah menggunakan tipikal kabel yang braided ya untuk dari segi kabel chargingnya, dan di bagian ujungnya kita bisa lihat dari kabel charging dari USB berjenis USB Type-C. Dan itu aja untuk di bagian dalamnya, dan langsung saja kita lihat dari MacBook-nya ini sendiri. Dan kemudian ini adalah penampakan dari produk MacBook M1 Pro yang berukuran 14 inch ya. Tapi jika dilihat memang dari segi desainnya ini memang agak cenderung balik ke desain yang lama ya, di desain-desain MacBook 2011 atau mid 2012, dimana untuk dari segi tebalnya ini juga sedikit bentuknya kotak seperti ini ya di bagian bawahnya, kemudian agak sedikit melengkung di bagian bawahnya. Tapi overall saya suka dengan desainnya, tapi yang saya lihat perbedaannya memang dari segi logo Apple-nya sendiri ini sudah tidak menggunakan yang lampu ya, hanya bertekstur mengkilap seperti ini.
Dan beberapa detail di bagian belakangnya kita bisa lihat dari tulisan MacBook Pro dan 4 buah rubber fit ya. Dan itu sekilas untuk dari segi MacBook Pro ini, dan kemudian kita langsung buka aja dari MacBook M1 Pro-nya. Setelah melakukan beberapa konfigurasi, akhirnya kita bisa menggunakan dari MacBook M1 Pro ini ya. Dan sekarang saya coba jelaskan kenapa saya akhirnya memilih dari produk M1 Pro di tahun 2022 ini. Beberapa alasan pertimbangan saya sih memang sebetulnya saya sangat tertarik ya dengan produk dari MacBook dengan chipset M2 yang barusan dirilis di tahun ini, dan juga saya sangat tertarik dengan MacBook Air ya, dimana juga MacBook Air dengan chipset M2 itu sudah sangat mirip desainnya dengan MacBook M1 Pro ini. Tapi yang jadi bahan pertimbangan saya sih memang dari segi desainnya saya suka dengan 4 varian warna itu yang ada, dan kemudian sudah disediakan juga dari charging MagSafe-nya sudah ada, dan kemudian tipikal tampilan looknya juga sudah memiliki tampilan yang bezel dengan bezel yang tipis, dan juga dari webcamnya yang sudah beresolusi dari Full HD. Nah, alasan saya kenapa akhirnya saya tidak memilih dari produk MacBook Air ini lebih ke arah personal ya, karena mungkin untuk kebutuhan dari segi videografi itu cukup ya, mumpuni untuk misalnya hanya kebutuhan untuk vlogging, kemudian untuk YouTube, itu bisa sangat mumpuni di produk MacBook Air yang M2. Saya juga kadang mengerjakan beberapa animasi 2D ya, jadi saya rasa untuk kebutuhan rendering dengan produk MacBook yang tanpa kipas itu saya rasa kurang mumpuni ya, karena sebagaimana yang kita ketahui juga kalau misalnya kita melakukan rendering di animasi juga menghasilkan panas ketika kita melakukan rendering. Maka hal itu menjadi sudut pertimbangan saya kenapa akhirnya saya tidak memilih dari produk MacBook Air yang M2. Dan kemudian produk dari MacBook Pro yang M2 juga itu juga baru rilis di sekarang. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan saya adalah desainnya yang saya rasa teman-teman setuju ya, masih menggunakan desain yang lama. Dan saya sendiri pun juga termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan touch bar ya, karena yang saya takutkan di sini juga nanti touch bar itu kadang sering memiliki masalah ketika termakan oleh usia. Jadi saya lebih suka dari tipikal MacBook yang tanpa menggunakan dari touch bar. Dan pada akhirnya saya jatuh kepada pilihan ke MacBook M1 Pro karena untuk dari segi desainnya juga kekinian, udah dengan bezel yang tipis, dengan resolusi webcam yang Full HD, dan kemudian dari segi kinerjanya yang juga sudah di atas dari produk M2, dan kemudian dari segi juga terutama di port konektivitasnya yang bisa dibilang sangat lengkap ya, karena di sini saya juga termasuk orang yang lebih mobile di luar ya, jadi kadang saya takut kelupaan untuk membawa dongle atau gimana. Di sini sudah disediakan berbagai macam konektivitas yang cukup lengkap seperti HDMI, dan kemudian dari slot SD card yang tentu saja seperti bagaimana teman-teman ketahui sangat berguna buat konten-konten kreator seperti kita ya. Dan di sini juga ada 3 buah port USB-C yang sudah Thunderbolt 4. Dan kemudian ini adalah hasil perekaman dari webcam di MacBook M1 Pro. Menurut saya untuk kualitas hasilnya sudah bisa dibilang sangat bagus ya, karena memang dari resolusinya ini sendiri sudah berada di 1080p ataupun Full HD. Dan untuk dari tingkat ketajamannya juga bisa dibilang sudah bagus, dan terutama dari segi color tone-nya ya juga bisa dibilang sudah jauh lebih bagus daripada beberapa webcam lainnya, dan memang ada kecenderungan untuk sedikit lebih soft di beberapa bagian ya. Dan yang kemudian yang saya komentari di sini adalah hasil dari audio yang ditangkap di MacBook M1 Pro ini sudah bisa dibilang bagus ya untuk hasil perekaman di audionya, dan sangat mumpuni jika digunakan untuk sekedar Zoom meeting ataupun Google Meet. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang spesial yang tidak dimiliki oleh beberapa produk yang terbaru di M2 itu. Seperti yang pertama, memang kita ketahui dari layar dari produk M1 Pro ini sudah HDR ya yang digunakan.
Jadi untuk layarnya itu emang bening banget dan kemudian sangat detail dan jelas seperti dari layar dari iMac ya. Jadi memang ada kepuasan tersendiri untuk melihat layar di produk M1 Pro ini. Dan kemudian alasan yang kedua juga saya termasuk dari penggemar audio ya. Dan kemudian yang saya suka di sini adalah produk dari M1 Pro ini sudah menggunakan dari speaker yang menghasilkan suara yang bisa dibilang bagus. Kenapa alasannya bagus? Karena memang saya juga agak sedikit takjub ya dengan ukuran yang setipis ini. Itu bagaimana caranya MacBook ini bisa menghasilkan suara yang bisa dibilang menghasilkan bass yang cenderung bagus ya. Jadi bassnya itu cukup kerasa dan kemudian untuk low frekuensinya itu sangat bagus, dimana rata-rata memang yang seperti mana kita ketahui itu beberapa laptop di luar sana itu suaranya itu cenderung lebih ke mid centris ataupun ke treble. Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. Don't blame it on me. Dan kemudian gimana sih performanya jika digunakan untuk rendering? Saya rasa teman-teman sudah tidak perlu mendebatkan soal rendering ya. Pasti produk dari M1 Pro ini sebagaimana yang teman-teman ketahui itu memiliki kecepatan rendering yang bisa dibilang sangat bagus ya. Jika digunakan misalnya untuk mengedit dari Premiere Pro ataupun dengan menggunakan Final Cut Pro, karena memang dari skor dari Geekbench-nya ini bisa dibilang cukup tinggi ya. Di single core-nya dan di multi core-nya. Dan itulah alasan saya kenapa akhirnya saya memilih dari produk M1 Pro di tahun 2022 ini. Dan akhirnya saya memilih untuk men-skip dari produk M2 dan pada akhirnya saya memilih dari produk M1 Pro ini. Jadi saya rasa untuk produk M1 Pro yang basic ini sudah sangat worth it untuk dibeli ya. Untuk di sekitar penyimpanan internal yang di 512 GB itu hanya sekitar berada di harga sekitar 33 jutaan. Itu saya rasa sudah cukup mumpuni untuk digunakan sebagai daily driver dan tidak perlu membeli yang versi varian 1 TB. Jadi ini pun yang menurut saya itu terlalu overkill jika digunakan untuk memang kebutuhan sehari-hari saya yang hanya sekedar vlog. Tapi memang sangat membantu untuk kebutuhan yang animasi-animasi terutama ya, jika digunakan untuk rendering animasi. Itu pun juga sudah menghasilkan kecepatan yang bisa dibilang sangat bagus. Tapi juga di tahun 2022 ini saya rasa produk dari MacBook M1 itu masih sangat worth ya. Saya rasa di tahun 2022 ini masih worth karena memang kecepatan dari M1 juga itu bisa dibilang sangat bagus ya. Dan saya rasa untuk produk dari M1 memang cenderung lebih tipis dari produk M1 Pro, tapi untuk dari port konektivitasnya juga belum bisa dibilang lengkap. Jadi saya rasa di tahun 2022 ini teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli dari produk M1 Pro yang basic ataupun dari produk MacBook M1 yang standar aja. Karena kedua dari produk ini saya rasa sudah sangat bagus jika digunakan untuk bekerja ataupun jika digunakan untuk daily activity sehari-hari. Oke, sekian dulu sedikit review saya mengenai produk dari MacBook M1 Pro. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan teman-teman ketika ingin mempertimbangkan untuk membeli MacBook di tahun 2022 ini. Saya Delon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada episode berikutnya. Thank you.